Kanjeng Romo kecil adalah pribadi yang ceria, etes, yaitu sangat aktif berbicara. Mbah Nyai radhiyallahu anha saat masih sugeng pernah menceritakan kitesan sang putra, diantaranya dengan sebaik lagu dolanan yang kerap disenandungkan dengan suara cedalnya ketika bermain sendiri. Iming-iming es, abang-abang setruk, Latif etes putune Kiai Maruf. Kanjeng Romo kecil juga berkarakter keras berkemauan, namun berhati lembut. Teman masa periode awal kanak-kanak Kanjeng Romo adalah Pak Katiman almarhum, mantan Kepala Desa Bandar Lor, dan Pak Amin almarhum, putra Pasayan Tentara, yang saat itu rumahnya tak jauh dari Kedunglo. Bersama mereka Kanjeng Romo terlihat sering bermain sepak bola. Kanjeng Romo kecil memang sangat gemar bermain sepak bola. Saking senangnya bermain sepak bola, menurut penuturan Ibu Nurul Ismah, kakak kandung Kanjeng Romo, kala Mbah Nyai menyuruh beliau ngomong adik bayinya, Gus Hashim Asyari, dengan senang hati sang adik digendongnya menuju lapangan sambil nonton permainan sepak bola. Jika lelah, sang adik ditidurkan di rerumputan. Namun sayang, kebersamaan masa kecil tersebut tidak berlangsung lama, karena Gus Hashim wafat saat masih kanak-kanak. Mbah Yai memiliki kebiasaan unik saat mendidik putra-putri beliau saat masih kecil, yaitu dengan memberi upah mereka, apabila menyelesaikan bacaan Shallallahu ala Muhammad. Sholawat yang mereka baca akan diganti dengan uang sesuai jumlah bacaan yang mereka selesaikan. Misalnya 100 kali akan diberi uang 100 rupiah, demikian seterusnya. Hal ini juga dialami oleh Kanjeng Romo saat kecil. Meski berwatak keras, Kanjeng Romo kecil adalah sosok pribadi yang sangat menyenangkan. Patuh kepada orang tua, sangat nerimo, tidak pernah neko-neko minta ini dan itu. Apapun pemberian orang tua diterimanya dengan senang hati. Sampai-sampai sepatu sudah butut dan jebol pun tetap dipakai oleh beliau. Kepatuhan pada orang tua beliau tunjukkan dengan selalu siap sedia dan bergegas datang ketika Mbah Yai memanggil. Apapun aktivitas yang dikerjakan saat itu ditinggalkannya. Tak peduli badan atau bajunya kotor, Gus Latif segera menghadap sang ayah. Dalam perkembangan berikutnya, Gus Latif lebih senang bergaul dengan anak-anak yang lebih tua usianya. Terutama dengan anak-anak pondok. Sehari-hari beliau lebih sering berada di pondok bersama para santri. Namun jika sang ayah memanggil dan membutuhkan tenaganya, bergegas Gus Latif datang dan melaksanakan tugas sang ayah. Ketika Mbah Yai sedang ada tamu, beliau juga sering ikut jagongi, mendengarkan dengan seksama apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Sampai beliau dewasa, beliau sering jagongan dengan Mbah Yai. Hal yang jarang dilakukan saudara beliau yang lain karena rasa segan pada sang ayah yang memang pendiam. Kasih sayang beliau terhadap saudara juga terlihat sejak belia. Selain mengasuh adik laki-laki beliau sambil menonton bola, beliau juga dengan senang hati membonceng Ning Tutik India Majid, adik beliau yang lain, untuk mengambil rapot di sekolah. Demikian pula Bu Nurul Ismah, kakak Kanjeng Romo, mengisahkan kenangan tersebut. Sering Mbah Yai Qodasalohu Siroh Warodiyallahu An meminta beliau Kanjeng Romo Qodasalohu Siroh Warodiyallahu An mengantarkan saya pergi. Kadang ke rumah teman untuk meminjam buku atau konsultasi ke dosen pembimbing skripsi saya. Terkadang mengantar saya bimbingan membuat makalah. Pernah juga saya diantar ke Harlah GP Ansor. Saat mengantar itu beliau membonceng saya dengan naik sepeda, padahal saat itu beliau kira-kira masih SMP. Sepeda itu pun meminjam milik santri, karena saat itu kehidupan keluarga Mbah Yai memang sangat sederhana. Saking prihatinnya, keluarga ini terbiasa makan hanya dengan tahu putih dan sambal bawang. Atau pisang kepok muda yang diparut lalu diurap dengan garam. Kadang masakan kangkung pun dibuat sangat pedas oleh Mbah Nyai agar anak-anak tidak terlalu banyak makannya. Semuanya dijatah, yang dipercayakan kepada Ibu Nurul sebagai kakak tertua untuk membagi. Tak jarang pula keluarga ini hanya makan jenang atau sayur saja. Hanya ketika lebaran saja, Mbah Nyai akan memasak spesial, yaitu nasi tumpeng. Kebiasaan ini dilakukan Mbah Nyai sampai akhir hayat. Sejak masa belia, Kanjeng Romo juga sering mendapat kepercayaan Mbah Yai Qodasalohu Siroh Warodiyallahu An. Salah satunya adalah saat hari-hari menjelang kelahiran Ning Hayah. Mbah Yai yang ketika itu mulai sering berjuang ke daerah-daerah, mempercayakan Kanjeng Romo untuk menjaga Mbah Nyai. Bahkan saat hari persalinan tiba, Kanjeng Romo secara langsung turut membantu proses kelahiran sang adik. Itu adalah di antara beberapa tanda, bahwa sejak muda Kanjeng Romo,
sudah dipersiapkan oleh Mbah Yai sebagai penerus beliau.